Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan yang cepat, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Kita hari-hari ini menyaksikan pecah perang Palestina dan Israel, dan kita juga merasakan penderitaannya orang-orang Palestina, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Nah, dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Melalui langkah-langkah politik dan diplomatis yang sangat berani, Jokowi telah memimpin upaya bersama para pemimpin dunia dan negara-negara Islam lainnya dalam mendukung perjuangan Palestina dengan penderitaannya. Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka. Jadi konflik sekarang ini kan muncul lagi, tembak-menembak kembali pecah. Nah, Palestina dan Israel membuat para negara muslim bersatu membantu Palestina menuju kemerdekaannya. Jadi kita punya Presiden Joko Widodo memang sangat berani. Nah, jadi konflik Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terlama dan paling kompleks dalam sejarah modern ini. Bukan sekedar pertempuran militer antara kedua pihak, tetapi juga konflik yang mencakup isu-isu seperti HAM, ya, dengan pemukiman status Yerusalem, dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina itu adalah titik yang harus ditempuh. Sudah terlalu banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, terutama anak-anak dan warga sipil yang tak bersalah. Presiden Jokowi sadar akan pentingnya upaya untuk membantu dengan tegas dan efektif untuk mengakhiri konflik itu dan membawa perdamaian Timur Tengah melalui langkah-langkah politik yang sangat bagus, diplomatis. Keberanian Jokowi memimpin negara-negara Islam dan berkolaborasi dengan negara-negara lain di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan Palestina ini. Langkah pertama yang diambil ya, oleh Presiden Jokowi adalah menggelar KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang membahas konflik di Palestina. KTT ini dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota Islam, OKI, dan negara-negara sahabat. Di dalamnya adalah Indonesia. Dan Jokowi memimpin perdebatan yang sangat tajam dan berani. Dia menekankan perlunya menghentikan segera terhadap kekerasan di Palestina dan permintaan kepada Israel untuk menghentikan serangan udara dan invasi darat. Presiden Jokowi juga mengambil langkah-langkah nyata dalam mendukung Palestina. Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan mengirim bantuan kemanusiaan sebesar 10 juta dolar ke Palestina untuk mendukung rakyat Palestina yang terkena dampak konflik. Bantuan ini mencakup pangan, obat-obatan, dan dukungan medis yang sangat dibutuhkan oleh warga Palestina yang terluka tentunya kan. Langkah ini merupakan satu langkah tindakan yang konkret untuk menunjukkan komitmen Presiden Jokowi membantu rakyat Palestina di tingkat diplomasi. Jokowi tidak hanya menjadi pemimpin Indonesia tapi juga pemimpin di dunia Islam. Dia secara aktif berkomunikasi dengan pemimpin negara-negara Islam lainnya, termasuk presiden dan raja-raja, untuk mendiskusikan supaya bersama-sama dalam mendukung Palestina. Ini adalah contoh nyata
bagaimana kepemimpinan Jokowi telah membawa negara-negara Islam bersatu dalam upaya menjalani peran penting dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Jokowi tegas terhadap konflik ini, juga mendapatkan dukungan dari negara-negara di luar dunia Islam. Ya. Jadi di luar dunia Islam juga sudah ada, yaitu negara besar juga mendukung, yaitu Rusia. Sebagai negara non-Muslim menyatakan dukungan kuat untuk upaya perdamaian di Palestina. Yang dipimpin oleh Jokowi ini menunjukkan bahwa Jokowi telah berhasil membawa berbagai pihak bersatu upaya mencari solusi bagi konflik yang telah berkepanjangan. Jadi pidato Jokowi menyampaikan pesan yang sangat tegas kepada dunia. Dia menegaskan bahwa perdamaian harus menjadi tujuan utama bagi semua pihak yang terlibat di dalam konflik ini. Dia tidak menekankan pentingnya salah satu, tapi semua pihak harus menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik. Pidatonya mencerminkan komitmen Presiden Jokowi untuk membawa perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Reaksi dunia terhadap kepemimpinan Jokowi dalam upaya perdamaian Palestina-Israel telah sangat positif. Dunia mengakui bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah berperan sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan berkomitmen di dalam menjalankan tugas berat ini. Jokowi telah berhasil membawa suatu persatuan dalam upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konflik Palestina dan Israel. Mudah-mudahan dengan semangat dan jujur dan ikhlas, perjuangan Pak Jokowi membawa dampak yang positif dan bisa mengantarkan Palestina jadi merdeka. Dari tanda-tandanya ini sudah mengarah ke sana. Kenapa? Karena negara Islam bersatu, ditambah lagi negara raksasa, negara didaya yaitu Soviet juga mendukung. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia minimal berdoa, ya, dan kita bersatu juga mendukung pergerakan negara Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi untuk memerdekakan Palestina. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk membantu memberikan gambaran tentang pergerakan Pak Jokowi di kancah internasional. Terima kasih, merdeka.